Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ya alhamdulillah anak-anakku sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali dapat melanjutkan pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab Aku Cinta Bahasa Al-Quran di kelas 4. Ya anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pelajaran yang ke-12 dan pelajaran yang ke-13. Ya anak-anak sekalian, pada pelajaran Ad-Darsus Tsani Asyar was-Tsalisu Asyar, pembahasan kita masih terkait dengan ad-domair. Adapun domir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu domir hu, ha, huma, hum dan hunna, juga domir ka, ki, kuma, kum dan kuna, dan ya sukun dan domir na. Di mana domir-domir ini digunakan untuk menunjukkan kepemilikan suatu benda. Ya anak-anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari ad-domairu lil ghaib, di mana domir lil ghaib dibagi menjadi dua, yaitu muzakkar dan muannas. Adapun domir-domir lil ghaib muzakkar yaitu domir huwa, huma, hum, dan domir-domir lil ghaib muannas yaitu domir hiya, huma dan hunna. Ya anak-anakku sekalian, untuk menunjukkan suatu kepemilikan maka domir-domir ini perlu diubah. Yang pertama yaitu domir huwa. Ketika untuk menunjukkan kepemilikan maka huwa ini diubah menjadi hu. Adapun domir huma maka tetap sama, tetap menggunakan domir huma. Domir hum juga masih sama, tetap menggunakan domir hum. Adapun domir hiya, untuk menunjukkan kepemilikan maka dia diubah menjadi domir ha. Adapun domir huma maka masih tetap sama domir huma, dan hunna juga masih tetap sama menggunakan domir hunna. Baik, untuk lebih jelasnya Bapak akan berikan contoh. Domir huwa diubah menjadi hu untuk menunjukkan suatu kepemilikan, contohnya yaitu kitabuhu, artinya bukunya, buku dia. Jadi tidak lagi menggunakan huwa, kitabu huwa, tapi domir huwa tersebut diubah menjadi hu, menjadi kitabuhu, pakai domir hu. Oke, contoh yang lainnya domir huma, contohnya itu kitabuhuma, buku mereka berdua. Dan ini tidak ada perubahan ya, tetap menggunakan domir huma untuk menunjukkan kepemilikan. Kemudian domir hum contohnya yaitu kitabuhum, artinya buku mereka. Ini juga sama, tidak ada perubahan. Untuk menunjukkan kepemilikan masih tetap menggunakan domir hum. Kemudian domir hiya contohnya yaitu kitabuha, artinya bukunya atau buku dia. Dan domir hiya untuk menunjukkan suatu kepemilikan maka dirubah menjadi ha, menjadi kitabuha. Untuk domir huma contohnya yaitu kitabuhuma, artinya buku mereka berdua. Dan ini masih tetap sama, menggunakan domir huma untuk menunjukkan kepemilikan. Domir hunna contohnya yaitu kitabuhunna, juga sama ya, tidak ada perubahan, tetap menggunakan domir hunna untuk menunjukkan kepemilikan. Kitabuhunna, buku mereka, untuk perempuan lebih dari 2 orang. Kita juga sudah membahas ad-domairu lil mukhatab, di mana domir-domir lil mukhatab ini dibagi menjadi 2, yaitu muzakkar dan muannas. Adapun domir-domir lil mukhatab muzakkar yaitu anta, antuma, antum. Kemudian domir lil mukhatab muannas yaitu anti, antuma dan antunna. Ya, untuk menunjukkan kepemilikan domir-domir ini juga perlu diubah. Domir anta diubah menjadi ka, domir antuma diubah menjadi kuma, domir antum diubah menjadi kum. Kemudian domir anti diubah menjadi ki, antuma diubah menjadi kuma, dan antunna diubah menjadi kunna. Ya, untuk lebih mudahnya Bapak akan memberikan contoh dari masing-masing domir ini. Ya, contoh domir anta yang diubah menjadi ka untuk menunjukkan kepemilikan yaitu
kitabuka, artinya buku kamu. Jadi menggunakan domir ka. Ya, tidak lagi menggunakan domir anta, kitabu anta, tapi anta tersebut diubah menjadi ka, menjadi kitabuka. Kemudian contoh domir antuma yang diubah kuma untuk menunjukkan kepemilikan yaitu kitabukuma, artinya buku kalian berdua. Jadi menggunakan domir kuma menjadi kitabukuma. Kemudian domir antum yang diubah menjadi kum untuk menunjukkan kepemilikan yaitu kitabukum. Ya, kitabukum artinya buku kalian. Untuk laki-laki lebih dari 2 orang. Menggunakan domir kum. Selanjutnya yaitu anti diubah menjadi ki untuk menunjukkan kepemilikan. Contohnya yaitu kitabuki, artinya buku kamu. Menggunakan domir ki, kitabuki. Kemudian contoh domir antuma diubah menjadi kuma untuk menunjukkan kepemilikan yaitu kitabukuma, artinya buku kalian berdua. Menggunakan domir kuma. Kemudian antunna diubah menjadi kunna untuk menunjukkan kepemilikan. Contohnya yaitu kitabukunna, buku kalian, untuk perempuan lebih dari 2 orang. Jadi menggunakan domir kunna untuk menunjukkan kepemilikan. Ya, selanjutnya kita juga sudah belajar ad-domairu lil mutakallim, di mana domir lil mutakallim ini cuman hanya ada 2 yaitu ana dan nahnu. Dan ana bisa digunakan untuk muzakkar dan juga bisa digunakan untuk muannas. Demikian pula nahnu bisa digunakan untuk muzakkar dan juga bisa digunakan untuk muannas. Adapun perubahan domir ana ketika digunakan untuk menunjukkan kepemilikan maka ana dirubah menjadi ya. Contohnya yaitu kitabi. Ya sukun sebelumnya berharokat kasroh, artinya buku saya. Demikian pula untuk ana muannas sama dengan muzakkar ya sukun untuk menunjukkan kepemilikan. Contohnya qalami. Di sini ya sukun di mana huruf sebelumnya berharokat kasroh. Artinya pulpen saya, qalami. Di sini ada ya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Selanjutnya yaitu nahnu untuk muzakkar ketika digunakan untuk menunjukkan kepemilikan maka nahnu muzakkar ini diubah menjadi na. Contohnya yaitu kitabuna, artinya buku kita atau buku kami. Jadi menggunakan domir na. Demikian pula domir nahnu untuk muannas diubah menjadi na. Contohnya yaitu qalamuna, pulpen kita atau pulpen kami, menggunakan domir na. Ya anak-anakku sekalian, Bapak akan berikan contoh yang lain biar kalian dapat memahaminya lebih jelas lagi. Oke, domir huwa untuk menunjukkan kepemilikan maka diubah menjadi hu. Contohnya yaitu huwa Muhammadun, huwa tolibun, kitabuhu fil hakibati. Dia adalah Muhammad, dia seorang pelajar. Kitabuhu fil hakibati, bukunya di dalam tas. Di sini ada kata kitabuhu. Untuk menunjukkan kepemilikan maka menggunakan domir hu. Kitabuhu, buku dia atau bukunya. Selanjutnya domir huma untuk menunjukkan kepemilikan tidak ada perubahan, tetap menggunakan domir huma. Contohnya yaitu huma Zaidun wa Aliyun. Baituhuma amamal madrasati, mereka berdua adalah Zaid dan Ali. Baituhuma amamal madrasati, rumah mereka berdua depan sekolah. Di sini ada kata baituhuma. Jadi di sini tetap menggunakan domir huma untuk menunjukkan kepemilikan. Kemudian domir hum untuk menunjukkan kepemilikan juga tetap sama ya, menggunakan domir hum, tidak ada perubahan. Contohnya yaitu hum tullabun, mereka adalah para pelajar. Kutubuhum alal maktabi, buku-buku mereka di atas meja. Di sini ada kata kutubuhum, buku-buku mereka, dan hum untuk menunjukkan kepemilikan. Oke, selanjutnya domir hiya yang diubah menjadi ha untuk menunjukkan kepemilikan. Contohnya yaitu hiya Fatimatu,
dia adalah Fatimah. Hiya tabibatun, dia adalah seorang dokter. Sayyaratuha amamal mustashfa, mobil dia di depan rumah sakit. Jadi sini ada kata sayyaratuha untuk menunjukkan kepemilikan menggunakan domir ha. Sayyaratuha. Oke, selanjutnya contoh domir huma. Untuk menunjukkan kepemilikan tidak ada perubahan, tetap menggunakan domir huma. Contohnya yaitu huma muslimani, baituhuma amamal masjidi. Mereka berdua adalah muslimah. Rumah mereka berdua amamal masjid, di depan masjid. Di sini ada kata baituhuma, rumah mereka berdua. Jadi untuk menunjukkan kepemilikan tetap menggunakan domir huma, tidak ada perubahan. Adapun domir hunna untuk menunjukkan kepemilikan juga tidak ada perubahan, tetap menggunakan domir hunna. Contohnya yaitu hunna tolibatun, mereka adalah para siswi. Kutubuhunna alal maktabi, buku-buku mereka di atas meja. Sini ada kutubuhunna, menggunakan domir hunna untuk menunjukkan kepemilikan. Jadi tidak ada perubahan, tetap menggunakan domir hunna. Dan perlu diingat, domir huwa, huma, hum adalah untuk muzakkar, sedangkan domir hiya, huma, hunna untuk muannas. Selanjutnya yaitu domir anta. Ketika untuk menunjukkan kepemilikan maka dirubah menjadi ka. Contohnya yaitu anta hamidun, engkau adalah hamid, atau kamu adalah hamid. Anta tolibun, kamu adalah seorang pelajar. Kita buka fil hakibati, buku kamu di dalam tas. Maka di sini ada kata kita buka, buku kamu. Ya, menggunakan ka untuk menunjukkan kepemilikan. Jadi anta diubah menjadi ka. Kemudian selanjutnya domir antuma diubah menjadi kuma untuk menunjukkan kepemilikan. Contohnya yaitu antuma mudarrisani, kitabukuma alal maktabi, buku kalian berdua di atas meja. Jadi di sini ada kata kitabukuma untuk menunjukkan kepemilikan, maka menggunakan domir kuma, buku kalian berdua, menggunakan domir kuma. Oke, selanjutnya domir antum diubah menjadi kum untuk menunjukkan kepemilikan. Contohnya yaitu antum tujarun, kalian adalah para pedagang. Sayyaratukum amamal suki, mobil-mobil kalian di depan pasar. Jadi di sini ada kata sayyaratukum untuk menunjukkan kepemilikan, maka menggunakan domir kum, sayyaratukum. Ya, selanjutnya domir anti untuk menunjukkan kepemilikan maka diubah menjadi ki. Contohnya yaitu anti tolibatun, engkau adalah seorang pelajar. Qalamuki alal kitabi, pulpen kamu di atas buku. Nah, di sini ada kata qalamuki, pulpen kamu. Di sini untuk menunjukkan kepemilikan menggunakan domir ki. Untuk perempuan anti diubah menjadi ki. Kemudian selanjutnya domir antuma diubah menjadi kuma untuk menunjukkan kepemilikan. Contohnya yaitu antuma muallimatani, kalian berdua adalah pengajar. Qalamukuma alal maktabi, pulpen kalian berdua di atas meja. Jadi di sini ada kata qalamukuma, pulpen kalian berdua. Jadi di sini untuk menunjukkan kepemilikan menggunakan domir kuma. Oke, selanjutnya antunna diubah menjadi kunna. Ya, diubah menjadi kunna untuk menunjukkan kepemilikan. Contohnya yaitu antunna ustazatun, kalian adalah para ustazah. Buyutukunna janibal masjidi, rumah-rumah kalian di samping masjid. Jadi sini ada kata buyutukunna, rumah-rumah kalian. Jadi untuk menunjukkan kepemilikan, antunna diubah menjadi kunna. Perlu kalian perhatikan juga domir anta, antuma, dan antum ini untuk muzakkar, sedangkan domir anti, antuma, antunna untuk muannas. Ya, anak-anakku sekalian, selanjutnya itu domir ana dan nahnu. Domir ana dan nahnu ini bisa muzakkar,
dan bisa juga untuk muannas. Demikian pula domir nahnu bisa untuk muzakkar dan bisa juga untuk muannas. Domir ana apabila digunakan untuk menunjukkan kepemilikan, maka ana ini berubah menjadi ya, baik muzakkar atau muannas. Domir nahnu juga sama, ketika untuk menunjukkan kepemilikan diubah menjadi na, baik muzakkar atau muannas. Contoh untuk domir ana muzakkar yaitu haza kitabi. Ini adalah buku saya. Di sini menggunakan ya sukun di mana huruf sebelumnya berharokat kasro. Kemudian contoh domir ana untuk muannas yaitu aina kitabuki, di mana buku kamu? Kemudian jawabannya kitabi fil hakibati, buku saya di dalam tas. Di sini ada kitabi, buku saya, menggunakan ya sukun di mana huruf sebelumnya berharokat kasroh, kitabi, untuk menunjukkan kepemilikan. Kemudian contoh domir nahnu yang diubah menjadi na untuk menunjukkan kepemilikan. Aina faslukum, di mana kelas kalian? Maka jawabannya adalah fasluna amamal maktabi, kelas kami di depan kantor. Jadi jawabannya kelas kami. Di sini ada kata kami, nahnu. Nahnunya diubah menjadi na untuk menunjukkan kepemilikan. Kemudian contoh yang lain domir nahnu yang diubah menjadi na yaitu baituna waro al madrasati, rumah kami di belakang sekolah. Jadi di sini ada kata baituna, rumah-rumah kami, menggunakan domir na untuk menunjukkan kepemilikan. Ya, anak-anak sekalian, demikian tadi penjelasan singkat terkait dengan ad-domairu, domir-domir untuk menunjukkan kepemilikan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, sudah memperhatikan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan dapat kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Sebagai bahan evaluasi, jangan lupa kerjakan tugas pada halaman 149 yang terdapat pada buku paket bahasa Arab. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.